Malam itu sirene pabrik masih meraung meski jam kerja telah lama usai. Bau oli, besi panas, dan asap mesin bercampur dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ketakutan. Konon sejak pabrik alat berat itu berdiri selalu ada nama yang tak pernah pulang, selalu ada nyawa yang tertinggal di antara roda gigi dan baja raksasa. Pabrik itu memproduksi ekskavator dan crane berukuran monster. Setiap hari mesin-mesin bergetar seperti jantung besi yang tak pernah lelah. Namun para pekerja tahu ada satu aturan tak tertulis. Jangan bekerja sendirian saat lembur. Karena pada jam-jam tertentu suara langkah kaki akan terdengar mengikuti dari belakang, padahal lorong itu kosong. Korban pertama disebut kecelakaan kerja. Seorang operator tergencet lengan crane yang tiba-tiba bergerak sendiri. CCTV memperlihatkan tuas yang ditarik tanpa ada tangan. Manajemen menutup kasus, menyebutnya human error. Tapi sebulan kemudian korban kedua jatuh ke dalam mesin pres yang seharusnya terkunci. Kuncinya utuh, pengaman aktif, namun mesin tetap menelan tubuhnya tanpa ampun. Di titik inilah banyak pekerja memilih diam atau resign. Jika kamu suka kisah-kisah gelap seperti ini, jangan lupa subscribe channel Om Brimo si pendongeng dan sahabat Porem Street, karena masih banyak cerita horor nyata yang belum terungkap. Dan tulis di kolom komentar, apakah menurutmu ini murni kecelakaan atau ada sesuatu yang disembunyikan? Sejak itu, pabrik seakan menuntut tumbal. Lampu berkedip tepat di titik kejadian lama. Alarm berbunyi tanpa sebab. Dan yang paling mengerikan, beberapa pekerja mengaku melihat sosok berminyak hitam berdiri di ujung jalur perakitan, matanya kosong, tubuhnya seolah menyatu dengan mesin. Saat didekati, suhu ruangan turun drastis dan mesin mendadak hidup sendiri. Seorang teknisi senior akhirnya berani bicara. Ia percaya pabrik itu dibangun di atas lahan bekas kecelakaan besar puluhan tahun lalu. Bangkai mesin dan pekerja dikubur tanpa layak. Baja ditumpuk di atas luka dan luka itu menagih kembali. Mesin tak pernah lupa, katanya. Ia mengingat siapa yang diseret ke dalamnya. Malam terakhir sebelum pabrik ditutup sementara, terjadi lagi. Seorang satpam mendengar panggilan minta tolong dari dalam gudang. Saat pintu dibuka, mesin-mesin menyala bersamaan, dan suara besi beradu seperti tawa. Pagi harinya yang tersisa hanya helm pecah dan noda oli yang mengarah ke mesin terbesar, seolah ada yang ditarik masuk. Jika kisah ini membuat bulu kudukmu berdiri, subscribe channel Om Brimo si pendongeng dan sahabat Porem Street agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan sekarang, tuliskan di kolom komentar apapun yang kamu rasakan, takut, merinding, atau cukup ketik satu kata, hadir sebagai tanda kamu ikut menyaksikan terornya. Komentarmu bisa menjadi pemicu kisah selanjutnya.